hari ini? Supaya semangat, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita ulang sekali lagi ya. Apa kabar Ananda Ibu semua hari ini? Jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita sampai detik ini masih dapat menambah ilmu dan menggalinya meskipun masih dalam keadaan pandemi sekarang ini. Nah, tak lupa pula salawat beserta salam mari sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baik Ananda Ibu, seperti yang sebelum-sebelumnya, sebelum mulai pelajaran, kita awali dulu hari ini dengan istighfar 3 kali. Nah, ayo nak sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, barusan kita sudah beristighfar. Semoga dengan istighfar kita tadi dapat membersihkan hati dan pikiran kita, ya, sehingga Ananda Ibu semua lebih mudah memahami dan mengerti apa yang akan kita pelajari hari ini. Baik Ananda Ibu, hari ini kita masuk ke tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, dan subtema 1 ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau mengawali dengan sebuah kisah di zaman Rasulullah, ya, yaitu tentang pertempuran Badar atau perang Badar. Nah, Ibu yakin Ananda semua yang ada di rumah pasti pernah mendengarkan, ya, dan juga membaca tentang kisah perang Badar ini. Nah, sekarang Ibu mau mengulangnya sedikit, ya. Jadi Ananda Ibu, perang Badar itu merupakan perang pertama umat Islam melawan kafir Quraisy, ya, atau musuh-musuhnya. Nah, perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan, tepat pada 17 Ramadan. Pada saat pertempuran itu, jumlah tentara kaum muslimin itu lebih sedikit daripada jumlah tentara kaum kafir Quraisy, ya. Saat itu jumlah dari tentara kaum muslimin itu hanya berjumlah 313 tentara. Sedangkan jumlah tentara dari kaum kafir Quraisy itu berjumlah hampir 1000 orang. Nah, kalau kita pikir dengan jumlah yang sangat jauh berbeda, ya, tidak akan mungkin kaum muslimin itu menang. Namun, karena berkat rasa persatuan dan kesatuan kaum muslimin untuk membela Islam, ya, dan juga atas izin Allah yang Maha Kuasa, maka kaum muslimin saat itu berhasil memukul mundur kaum kafir Quraisy, ya. Bahkan pemimpin salah satu kaum Quraisy, ya, yang sangat terkenal, yaitu Abu Jahal, tewas dalam pertempuran tersebut. Nah, baik Ananda Ibu semua, akhirnya kaum muslimin menang dalam pertempuran ataupun perang Badar itu, ya. Itu juga merupakan perang yang sangat peristiwa yang sangat berarti bagi kaum muslimin, karena itu adalah awal mula tonggak berdirinya kekuasaan Islam. Nah, Nanda Ibu, sama seperti kisah Nabi Muhammad tadi, ya, yaitu
Perang Badar, ternyata bangsa Indonesia juga melakukan peperangan ataupun pertempuran demi satu tujuan, yaitu demi mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, berbicara tentang kemerdekaan Indonesia itu tidak lepas dari peristiwa proklamasi. Nah, Ibu pasti pernah mendengarkan. Nah, peristiwa proklamasi ini terjadi pada 17 Agustus tahun 1945. Nah, peristiwa proklamasi ini menjadi awal mula kebangkitan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Jadi peristiwa kemerdekaan Indonesia ini diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat ke negara Jepang, yaitu tepatnya di wilayah Hiroshima dan Nagasaki. Nah, bangsa Indonesia tidak mau membuang kesempatan saat itu, jadi mereka langsung menggelar ataupun menyusun proklamasi untuk melakukan upacara kemerdekaan Indonesia, Jadi Ananda Ibu, proklamasi ataupun teks proklamasi itu disusun oleh pejuang-pejuang kita dahulu, yaitu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Acara proklamasi ataupun kemerdekaan Indonesia saat itu berlangsung di rumah Insinyur Soekarno, tepatnya pada jam 10 pagi, Lalu proklamasi langsung dibacakan dan juga Insinyur Soekarno memberikan pidato-pidato singkat dalam acara tersebut. Dan setelah itu bendera merah putih pertama yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Saat itulah Indonesia mencapai kemerdekaannya. Baik Ananda Ibu, pembelajaran hari ini itu tujuannya Ibu berharap nanti setelah Ibu menjelaskan ataupun kalian mendengarkan tentang kemerdekaan Indonesia, Ibu berharap Ananda semua dapat mengetahui dan mengenal makna-makna dari proklamasi. Dan yang kedua, tujuan kedua yaitu Ibu berharap Ananda semua dapat mengetahui dan menyebutkan manfaat dari persatuan dan kesatuan. Dan tujuan terakhir yang ketiga yaitu Ibu Rini berharap Ananda semua dapat mengetahui dan mengenal ciri-ciri dari tumbuhan dan adaptasinya dengan lingkungan sekitar. Baik Ananda Ibu, tahukah kalian ternyata peristiwa proklamasi itu bukan hanya sekedar peristiwa, Dari peristiwa proklamasi itu maka disusunlah dan diterbitkanlah teks proklamasi. Jadi teks proklamasi ini bukan hanya sekedar lembaran kertas, Namun pada peristiwa proklamasi dan teks proklamasi ini juga ada maknanya. Nah, mau tahu? Ayo kita bahas. Baik Ananda Ibu, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, proklamasi ini dijadikan sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, proklamasi ini dijadikan sebagai pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, peristiwa proklamasi ini menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, makna dari peristiwa proklamasi yaitu perjuangan sebagai negara baru. Dan yang terakhir, proklamasi menjadi tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, baik Ananda Ibu, belum lama ini kita telah merayakan hari kemerdekaan, tepatnya pada 17 Agustus yang lalu. Yang ke-75. Nah, Ananda Ibu semua, tidak terasa ternyata sudah 75 tahun bangsa kita merdeka. Kemerdekaan saat itu tidak akan dapat diraih tanpa adanya persatuan dan kesatuan dalam diri masyarakat Indonesia. Karena kita tahu Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, dari Sabang sampai Merauke,
mulai dari perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan suku, dan juga bangsa. Ya, sebenarnya kalau kita berpikir itu akan susah ya untuk disatukan, namun dengan rasa persatuan yang ada dalam diri masyarakat Indonesia, maka saat itu kemerdekaan berhasil untuk dicapai. Nah, Ananda Ibu, dari sejarah kemerdekaan Indonesia tersebut, kita dapat mempelajari beberapa hal. Salah satunya adalah manfaat dari persatuan. Nah, sebenarnya dalam kehidupan ini, kita harus menjunjung tinggi sikap persatuan itu. Kenapa? Karena dengan persatuan itu timbul banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah dengan persatuan, maka kita dapat hidup secara damai ya, dan juga sejahtera meskipun dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Dan yang kedua, manfaat dari persatuan ini adalah kita dapat hidup saling tolong-menolong. Manfaat yang ketiga yaitu dengan adanya rasa persatuan di dalam diri, itu semakin memperkuat kita mencapai tujuan, yaitu membangun negara Indonesia yang lebih baik. Dan masih sangat banyak lagi manfaat dari persatuan ini. Baik Ananda Ibu, kita sebagai manusia yang bersosialisasi, sudah sepatutnya kita itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Nah, Ibu mau menyebutkan sebuah pepatah ya, yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, arti dari pepatah tersebut adalah dimanapun kita berada, seharusnya kita mampu menyesuaikan diri kita. Ya, ternyata tidak hanya manusia yang harus menyesuaikan diri dengan habitatnya atau lingkungannya. Nah, ternyata tumbuhan juga seperti itu. Untuk bertahan hidup, maka tumbuhan-tumbuhan harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Baik, di sini Ibu mengambil contoh tumbuhan kaktus. Nah, tumbuhan kaktus ini biasa kita temui di daerah kering ya, contohnya seperti gurun. Nah, bagaimana Bu tumbuhan kaktus ini bisa bertahan hidup di daerah yang kering, bahkan sangat kering ya? Jadi, tumbuhan kaktus ini dia ciri-cirinya itu memiliki akar yang sangat panjang. Jadi akar-akar si kaktus ini tumbuhnya itu ke samping, bukan ke bawah ya, bukan ke bawah tanah, bukan ke dalam tanah, tapi ke samping. Dia itu menyerap air-air ya dari permukaan tanah. Lalu air-air tersebut akan disalurkan ke batang-batangnya untuk disimpan. Ya, maka dari itu batang dari kaktus ini agak lembek, tidak seperti batang-batang tumbuhan lain. Ya, dia agak lunak karena di dalamnya terdapat jaringan penyimpanan air. Nah, lalu agar air yang disimpan oleh kaktus ini bertahan lama, maka dia mengubah daun-daun yang ada pada batangnya ini dirubah menjadi duri-duri kecil ya, karena dengan duri-duri ini maka penguapan air itu tidak terjadi secara berlebihan. Jadi tumbuhan kaktus ini bisa bertahan lama di tempat yang kering karena dia mempunyai cadangan air di dalam batangnya. Nah, begitulah cara si kaktus ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau habitatnya. Nah, Ananda Ibu semua, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, semoga Ananda semua dapat memahaminya ya. Sekarang waktunya Ibu memberikan LKS. Nah, LKS-nya cuma ada 2. Yang pertama yaitu Ibu sudah menyebutkan makna-makna daripada proklamasi. Tugas Ananda adalah menjelaskan makna-makna dari proklamasi tersebut. Jadi, tugasnya adalah Ananda
menjelaskan arti dari makna-makna proklamasi yang 5 tadi yang Ibu sebutkan. Nah, tugas kedua adalah carilah atau amatilah keadaan lingkungan rumah kalian, lalu ambillah 1-2 contoh tumbuhan dan jelaskan bagaimana cara dia menyesuaikan diri dengan habitatnya atau lingkungannya. Ya, ingat ya, tugasnya ada 2. Diperhatikan baik-baik dan dibuat dengan sebagus mungkin. Baik anak-anak Ibu, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sebuah perbedaan itu bukanlah penghalang untuk kita untuk maju dan meraih tujuan, ya. Perbedaan itu harus kita syukuri karena perbedaan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Dengan perbedaan-perbedaan yang ada, kita dapat melihat bahwa kekuasaan Allah dan kebesaran Allah itu yang sekali, ya, ada di sekitar kita. Nah, jadi junjung tinggi perbedaan dan jangan jadikan perbedaan itu sebagai penghalang untuk meraih tujuan kita bersama. Baik anak-anak Ibu, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Semoga anak-anak semua dapat memahami apa materi yang sudah kita belajar tadi. Dan jangan lupa ya untuk membuat rangkuman di buku catatannya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.